Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Pak Oki akan bercerita tentang kisah yang nanti kalian sungguh menarik ya. Namanya kisah atau dongeng tentang ulat dan belalang. Ya, Pak Oki akan bercerita. Dengarkan di sini ya, sambil Pak Oki gambar, kalian dengarkan. Pada suatu hari di suatu pagi terdengar suara tangisan dari suatu hewan, seekor hewan, yaitu suaranya sampai terdengar nak. Hewan itu adalah berbentuk bulat dan bulat sekali. Memiliki kaki yang kecil. Kemudian dia menangis. Ya, di suatu hari ada siapakah ini? Hewan apakah yang sedang menangis? Hewannya adalah namanya ulat. Hewannya namanya ulat. Hewan itu adalah ulat. Saking kerasnya ulat menangis. Saking ulat itu menangis kerasnya sampai terdengar di luar. Ya, sampai terdengar di luar sampai kedengaran hewan-hewan yang lainnya. Hewan-hewan yang lainnya mendengar suara tangisan ulat tadi. Ada seekor hewan yang mendengar ulat tadi. Hewan apakah ini? Hewan apakah ini? Hewan namanya belalang. Ya, hewan ini namanya belalang. Kemudian atau kita sebut dengan Pak Lalang. Pak Lalang bertanya, siapa yang pagi-pagi ini menangis? Siapa hewan yang sedang menangis pagi-pagi ini? Kemudian terdengar suara. Kemudian si hewan tadi terdengar ditanyain, Mengapa kamu pagi-pagi ini menangis? Mengapa kamu pagi-pagi ini menangis? Kata Pak Lalang. Hari ini aku menangis karena aku sedang sedih. Kenapa kamu sedih? Karena siapapun tidak suka sama aku. Tidak ada yang suka sama aku. Tidak ada. Benar, tidak ada yang suka sama aku. Tidak ada yang suka sama kamu. Benar. Anak-anak tidak suka sama aku. Kata mereka, aku itu menjijikkan. Aku itu hewan yang menjijikkan. Ulat itu menangis. Nah, ulat itu menangis. Kemudian ditanya lagi, kan cuma anak-anak, kata si belalang. Bukan cuma anak-anak, tetapi
Bukan, Pak Tani tidak suka sama aku. Pak Tani tidak suka sama aku. Karena apa tidak suka sama? Karena apa tidak suka sama kamu? Karena aku disebut hama. Aku suka merusak tanaman padi. Oh begitu. Mau saya kasih tahu supaya kamu nanti disukai oleh banyak orang? Boleh. Akhirnya ini kata si belalang tadi. Akhirnya si ular tadi, oke. Aku akan dengarkan apa nasihatmu. Akhirnya ular tadi mendengarkan nasihat daripada Pak Lalang. Dia akhirnya naik ke atas tinggi, naik ke pohon yang atas sekali, tinggi sekali. Oh, ini pohonnya. Dia akhirnya naik ke atas. Dia teringat kata-kata dari atau nasihat dari Pak Lalang. Kalau kamu ingin disukai, kamu harus puasa. Hah? Puasa? Ternyata setelah itu si ular tadi berpuasa. Setelah dia berpuasa, ternyata waktunya lama sekali. Karena dia berpuasa, akhirnya dia menjadi kepompong. Hebat, keren, Akmal. Untuk kepompong tadi, untuk menjadi kepompong tadi, dia harus dalam proses waktu yang sangat lama dan harus bersabar. Terkadang banyak angin di atas yang bisa merusak kepompong. Tetapi si kupu-kupu tadi yang dia puasa dan akhirnya menjadi kepompong, dia bersabar. Kalian sabar nggak? Kalau puasa sabar nggak? Alhamdulillah. Akhirnya si kepompong tadi esok harinya, ya hari berikutnya dia mulai berbuka puasa. Berbuka artinya dia akan keluar dari kepompong. Akhirnya dia mulai kebuka. Akhirnya dia keluar dari kepompong. Dia berubah menjadi hewan yang sangat indah. Namanya apa ini? Kalian pintar, ya, luar biasa mendengarkan. Akhirnya menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Iya, dia terbang tinggi. Nah, dia senyum juga ya. Dia terbang tinggi sampai ke langit. Luar biasa sekali ya. Menjadi kupu-kupu. Setelah jadi kepompong menjadi kupu-kupu. Kemudian si kupu-kupu tadi senang sekali sampai dia bilang, "Yeay, aku jadi kupu-kupu. Akhirnya aku jadi kupu-kupu. Aku tidak menjadi kepompong." Akhirnya dia gembira sekali. Dia tidak menjadi kupu-kupu, tidak menjadi kepompong ulat lagi. Akhirnya saya tidak menjadi ulat, saya menjadi kupu-kupu yang disenangi anak-anak. Akhirnya dia coba-coba jalan-jalan ke taman. Dia coba-coba jalan-jalan ke taman. Aku coba-coba mau ke taman. Aku ke taman deh. Apakah
anak-anak membenciku lagi atau tidak ya? Akhirnya anak-anak ini anak-anak nak ya, ini anak-anak nih. Anak-anaknya pakai peci kayak yang laki-laki nih. Nah, terus dia melihat kupu-kupu, kupu-kupu melihat kupu-kupu sambil melambaikan tangan, Coba melambaikan tangan bagaimana? Seperti itu. Dia bilang, halo kupu-kupu, gitu. Halo kupu-kupu. Anak-anak senang melihat kupu-kupu. Ini seperti kalian yang perempuan nih. Dia rajin ya, tuit kakinya kecil. Nah, dia bilang, hai kupu-kupu, sini main sama aku kupu-kupu. Coba kalian bilang, sini main sama aku kupu-kupu. Melihat anak-anak senang dengan kupu-kupu, si kupu-kupu tadi bilang, yeay, aku disukai, senang sekali aku. Akhirnya si kupu-kupu senang sekali karena disukai oleh anak-anaknya, ya, oleh anak-anak. Kemudian iya, dia kupu-kupu nak. Akhirnya kupu-kupu dia senang sekali jalan-jalan dalam hati yang senang, ya, ceria. Kemudian kupu-kupu jalan-jalan melewati sawah. Dia bertemu dengan Pak Tani. Ini Pak Tani. Ini Pak Tani. Ini ya. Pak Tani. Ini Pak Taninya. Sedang apa Pak Tani? Oh, hebat. Di sini ada dalam hati kupu-kupu. Apakah Pak Tani masih benci sama aku karena dulu aku menjadi ulat? Kata Pak Tani, kata kupu-kupu. Oh, ternyata Pak Tani suka sama aku. Dia melihat aku dan dalam kondisi senyum. Aku senang sekali. Pak Tani juga berterima kasih kepada kupu-kupu. Kenapa? Karena kupu-kupu itu benar tidak mengganggunya. Terus apa lagi kupu-kupu? Tidak menjadi hama, pintar. Apalagi kupu-kupu kupu betul, namanya penyerbukan, keren makan ya. Jadi kupu-kupu itu bermanfaat untuk penyerbukan sehingga tanaman padi menjadi tumbuh. Setelah itu kupu-kupu menjalani kehidupannya ya. Setelah dia menjadi dari ulat menjadi kepompong, kemudian kupu-kupu. Akhirnya kupu-kupu itu disenangi oleh semua orang, oleh semua hewan yang ada di sekitarnya juga disenangi. Nah, Pak Oki ingin bertanya nih dengan kalian, apa hikmah dari dongeng tadi? Pesannya, yo coba angkat tangan, silakan coba berdiri. Jangan bersedih kalau tidak disukai, nanti bisa disukai loh. Oh, betul ya. Jangan bersedih kalau kalian tidak disukai. Kalian harus berusaha. Insya Allah nanti kalian itu akan disukai.